meminta modal judi dari genderuwo. Keringat Tomo sudah bercucuran malam itu, tapi tetap saja ia tidak berhenti mengayunkan kampaknya ke pohon gayam yang ada di belakang desa. Menurutnya, menumbangkan pohon gayam dengan tangannya sendiri adalah bentuk balas dendam atas namanya yang sudah jatuh lebih dahulu karena pohon itu. Semua berawal dari kegemarannya bermain judi di kedai Bahati. Kedai itu adalah tempat ia dan beberapa kawannya bersenang-senang setiap malam minggu dan tanggal muda tiba. Di antar kelap-kelip lampu neon, lagu dangdut, alkohol, dan beberapa perempuan yang terkadang mengganggu dengan kegenitannya, Tomo bisa merasa hidup dan merasa kaya karena taruhannya yang tidak tanggung-tanggung. Adapun istri dan anaknya selalu ada di rumah. Setiap hendak bermain judi, Tono selalu berpesan kepada anak sematawayang dan istrinya untuk bertanggung jawab di rumah. Di saat ia tidak bisa bertanggung jawab dengan ucapan sendiri, meski begitu, Tomo selalu pandai cari-cari alasan meski tidak jauh dari rapat dengan orang-orang berpengaruh di desa atau menemui teman lama. Sebagaimana judi, tiap sesinya tidak selalu berujung manis bagi Tomo. Ada saatnya ia pulang dengan sisa bau alkohol yang menempel di mulut sampai pagi, dan sekarang hal itu terjadi lagi. Tomo hanya duduk diam di tempat parkir karena masih belum menyangka bahwa ia telah menghabiskan gajinya selama 1 bulan sebagai manajer hanya dalam 1 malam saja. Bedu kawannya mencoba untuk menghampiri karena tidak tega melihat nasib karyawan malam itu. Kalau sudah terjadi, alangkah baiknya disesali berlarut-larut. Yang ada kamu malah jadi gila, ujar Bedu. Masalahnya ini uang buat istri sama anak juga, Tomo menjawab seperti sedang menahan tangis. Ya mau gimana lagi, yang ada kita babak belur jika kembali ke dalam meminta uang kita kembali, ucap Bedu sembari memegang pundak Tomo. Aku kayaknya mau coba pesugihan, Tomo menimpai. Bedu berpikir bahwa pernyataan tersebut hanyalah sebuah pernyataan konyol yang berasal dari pengaruh alkohol. Tapi keesokan harinya ketika Tomo sudah sadar, ia tetap menelepon Bedu dan membalas rencananya untuk melakukan pesugihan. Kamu gak lagi mabuk kan, Tom? Tanya Bedu. Sadar, saya tetap ingin pergi ke pohon gayam di belakang desa yang disebut keramat itu, ucap Tono. Di belakang desa mereka terdapat sebuah pohon gayam yang ukurannya terbilang besar. Karena lokasinya yang berada di pinggir hutan, orang-orang tidak berani pergi ke sana sendirian, kecuali bagi mereka yang percaya bahwa penunggu pohon tersebut bisa membantunya di segala urusan. Bermodalkan informasi yang ia kumpulkan dari orang-orang terdekat, Tomo pergi ke pohon gayam itu. Di tangannya sebungkus burung gagak goreng, dupa, dan kembang yang diperuntukkan bagi penunggu pohon gayam. Sesampainya di pohon gayam, Tomo mengikuti apa yang diceritakan oleh rekannya atau Bahyanto, dukun setempat yang menjadi rekan konsultasi Tomo jika ia sedang dirundung masalah. Tomo melihat sekeliling dan mendapati bahwa ia sendirian di tengah-tengah kegelapan. Hal itu membuatnya tidak terlalu khawatir untuk melucuti semua seragamnya dan pakaiannya yang lain hingga menyiksakan kulit yang kedinginan. Setelah itu, ia menghindakkan burung gagak goreng yang dimasak oleh Bayatmo, menaruh burung gagak pada selembar daun pisang, menabur bunga, dan membakar menyan yang sudah ia bawa. Sembari membaca mantra, muncullah penunggu pohon gayam. Penunggu adalah genderuwo dengan tubuh yang besar, rambut yang acak-acakan, dan mata merah menyala. Hal yang paling mencolok yang dimiliki adalah sepasang taring besar dan tajam di mulutnya. Makhluk itu mendekati Tomo seperti baru saja melihat manusia pertama kali. Hanya saja fokusnya berubah setelah melihat burung gagak yang disajikan oleh Tomo. Sekejap 2 ekor burung gagak goreng itu disantapnya. Tomo hanya diam sesuai dengan arahan Bahyatno. Ia diperintahkan Bahyatno untuk menunggu genderuwo selesai makan.
Ternyata benar ia dikatakan oleh Bayatmo. Genderuwo tersebut memberikan beberapa lembar daun pandan yang entah ia dapat dari mana. Setelah itu ia kemudian menghilang, meninggalkan Tomo sendirian dan keadaan telanjang. Daun pandan yang diberikan oleh genderuwo itu adalah bentuk pembayaran atas burung gagak yang disajikan oleh Tomo. Bayatmo mengambil daun pandan itu dan menyerahkan kepada Tomo setelah ia ubah menjadi uang sesungguhnya. Berkat 2 ekor burung gagak goreng, Tomo mendapatkan uang yang berlimpah. Ia tidak tahu bahwa daun pandan dari genderuwo bisa berubah menjadi uang jutaan hanya dengan bantuan seorang dukun. Mendapatkan uang sebanyak itu, Tomo jadi semakin bermain judi. Tidak ada lagi kekhawatiran dari dirinya untuk bertaruh uang dengan jumlah besar karena ia tahu harus pergi kemana jika sudah kehabisan uang. Kebiasaan berjudi semakin berkobar ketika ia menguasai meja judi selama beberapa minggu terakhir. Ia semakin rajin berbohong kepada istrinya demi bisa bersenang-senang dan mendapatkan uang banyak. Meski begitu, kebohongan yang busuk lama-kelamaan akan tercium juga apabila yang keluar dari mulut seorang peminum alkohol. Di sebuah dini hari, Tomo tidak menemukan istri dan anaknya di rumah. Motif kepergian istri dan anaknya baru ia ketahui dari sebuah surat yang mengungkapkan kekecewaan yang begitu besar atas judi dan kebohongan yang bisa dilakukan Tomo. Awalnya Tomo berpikir bahwa istri dan anaknya akan kembali, hanya saja sudah lebih dari seminggu. Batang hidung keduanya belum terlihat juga. Kekhawatiran yang mulai timbul juga bisa membutuhkan hasil karena Tomo tidak mengetahui kemana istri dan anaknya pergi. Lama-kelamaan kesehatan mental Tomo terganggu. Ia tidak lagi terlihat bersemangat, baik ketika sedang bekerja di kantor ataupun ketika sedang berjudi. Hal itu terpengaruhi dengan sosok genderuwo yang tiba-tiba sering hadir di mimpinya. Tak jarang ia terbangun dengan rasa takut karena di dalam mimpi genderuwo itu selalu berhasil membunuhnya atau membunuh anak dan istrinya. Hal ini terjadi karena ia tidak lagi datang untuk memberikan genderuwo itu makan. Perasaan capek pada akhirnya berubah menjadi rasa kesal dan teramat sangat. Tomo berpikir bahwa kepergian istri dan anaknya bermula dari pesugihan genderuwo yang ia lakukan. Tidak ingin dihantui oleh mimpi buruk dan rasa stres yang membuatnya terlihat seperti orang gila di mata orang-orang, Tomo mengambil kampak di gunung lalu pergi ke pohon gayam. Keesokan paginya, seorang petani menemukan Tomo tewas di bawah pohon gayam. Si petani masih belum yakin apa yang terjadi dengan Tomo sebelumnya, tapi ia menemukan mayat Tomo berada dalam ekspektasi ketakutan.